Saya pernah berpikir bahwa cinta adalah sesuatu yang abadi, tak tergoyahkan oleh badai apapun, sampai hari itu tiba ketika tangannya yang saya percaya justru menjadi pisau yang menusuk hati saya. Saya mati di pelukannya, secara hariah, dengan darah mengalir dari dada saya, tapi anehnya, bahkan di ambang kematian, saya masih ingin mencintainya. Itu adalah pengkhianatan terbesar, tapi juga cinta terdalam yang pernah saya rasakan, di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur. Hati saya berdegup kencang saat pertama kali bertemu dengannya, Arye, di sebuah kai kecil di kawasan Blok M saya, seorang pemuda biasa bernama Dimas, yang bekerja sebagai desainer grafis di perusahaan startup, tak pernah menyangka bahwa tatapan matanya yang hangat bisa mengubah segalanya. "Kamu terlihat lelah," katanya sambil menyodorkan secangkir kopi susu, suaranya lembut seperti angin malam di pantai Bali. Saat itu, saya hanya tersenyum, tapi di dalam, ada gejolak yang tak bisa saya abaikan. Kenapa hati ini begitu cepat jatuh? Apakah karena senyumnya yang mirip dengan mimpi-mimpi saya tentang cinta sejati, atau karena saya sudah terlalu lama menyembunyikan siapa saya sebenarnya di masyarakat Indonesia yang penuh prasangka? Malam itu, kami berbicara panjang lebar. Arye bercerita tentang hidupnya sebagai mahasiswa seni di Universitas Indonesia, bagaimana ia berjuang melawan ekspektasi keluarga yang ingin ia menjadi dokter. "Aku ingin bebas, Dimas. Bebas mencintai apa yang aku suka," katanya, matanya berkilau. Kata-katanya menyentuh sesuatu di dalam saya. Saya yang dibesarkan di keluarga konservatif di Surabaya, selalu merasa terpenjara. Ayah saya, seorang pensiunan tentara, sering mengatakan bahwa pria sejati harus kuat dan tak boleh menunjukkan kelemahan. Tapi di depan Arye, saya merasa bisa menjadi diri sendiri. "Aku juga begitu," gumam saya dalam hati, tak berani mengucapkannya keras-keras. Apakah ini awal dari sesuatu yang indah, atau justru bencana? Kami mulai bertemu lebih sering. Setiap akhir pekan, kami menyusuri jalan-jalan Jakarta, dari Monas hingga Kota Tua, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Arye menyukai seni street art, dan ia sering mengajak saya melihat mural-mural di dinding kota. "Lihat ini, Dimas. Ini adalah ekspresi jiwa yang bebas," katanya sambil menunjuk gambar seorang pria yang memeluk bayangannya sendiri. Saya merasa itu seperti meteor untuk kami. Di dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah ia merasakan hal yang sama? Setiap sentuhan tangan yang tak sengaja membuat jantung saya berhenti sejenak. "Jangan bodoh, Dimas," batin saya. "Dia mungkin hanya teman." Tapi mata kami sering bertemu terlalu lama, dan senyumnya selalu membuat saya lupa akan dunia luar. Suatu malam, di apartemen kecil saya di Kemang, semuanya berubah. Hujan deras mengguyur Jakarta, dan Arye terjebak di tempat saya. Kami duduk di sofa, memutar lagu-lagu dangdut Remi yang ia suka. "Kamu tahu, Dimas, aku merasa nyaman denganmu," katanya tiba-tiba, suaranya pelan. Saya menoleh, dan saat itu ia mendekatkan wajahnya. Bibir kami bertemu dalam ciuman pertama yang penuh keraguan tapi juga hasrat. Hati saya meledak. Ini salah, pikir saya, tapi rasanya begitu benar. Setelah itu, kami tak bisa berpisah. Cinta kami tumbuh seperti pohon beringin di tanah subur Indonesia, kuat tapi tersembunyi dari mata orang lain. Tapi konflik mulai muncul. Keluarga Arye yang berasal dari keluarga kaya di Bandung mulai curiga. Ibunya sering menelepon, menanyakan tentang pacar. "Kamu harus segera menikah, Arye. Kami sudah punya calon untukmu," katanya suatu hari melalui telepon yang saya dengar secara tak sengaja. Arye terlihat gelisah. "Aku tak bisa, Bu. Aku punya pilihan sendiri," jawabnya, tapi suaranya gemetar. Di dalam hati saya ada ketakutan yang tumbuh. Apakah ia akan memilihku, batin saya berulang kali. Saya sendiri punya rahasia, saya pernah hampir bunuh diri di masa remaja karena merasa berbeda.
Sekarang dengan Arye, saya merasa hidup kembali, tapi bayang-bayang masa lalu itu masih menghantui. Kami mulai bertengkar kecil. Arye ingin kami lebih terbuka, tapi saya takut. Kita bisa pergi ke Bali, hidup bebas di sana, katanya suatu malam. Saya menggeleng. Indonesia bukan tempat untuk kita, Arye. Orang-orang akan menghakimi. Debat itu membuat hati saya sakit. Di malam-malam sendirian, saya berpikir, kenapa cinta ini begitu sulit? Apakah Tuhan membenci kami? Tapi setiap kali ia memeluk saya, semua keraguan hilang. Cinta kami seperti ombak di pantai Kuta, datang dan pergi dengan kekuatan yang tak terduga. Waktu berlalu dan hubungan kami semakin dalam. Kami merencanakan liburan ke Yogyakarta, mengunjungi Candi Borobudur saat matahari terbit. Di sana, di antara reruntuhan kuno, Arye berbisik, "Aku mencintaimu, Dimas. Selamanya." Hati saya meleleh. Tapi di balik kebahagiaan itu ada rahasia yang Arye sembunyikan. Saya mulai noticing panggilan telepon misterius di malam hari. "Siapa itu?" tanya saya sekali. "Hanya teman," jawabnya cepat. Ketidakpercayaan mulai merayap. Apakah ia selingkuh, pikir saya, tapi saya tak berani bertanya lebih lanjut, takut kehilangan dia. Kembali ke Jakarta, tekanan semakin besar. Teman-teman saya mulai bertanya kenapa saya jarang bergaul. "Kamu berubah, Dimas," kata sahabat saya, Rina. Saya hanya tersenyum pahit. Di dalam, saya berjuang dengan identitas saya. "Aku gay dan aku mencintai Arye," batin saya, tapi kata-kata itu tak pernah keluar. Arye juga semakin gelisah. Keluarganya memaksanya bertemu dengan seorang wanita, putri dari mitra bisnis ayahnya. "Ini hanya formalitas," katanya padaku. Tapi hati saya hancur. "Kenapa kau tak melawan?" jerit batin saya. Malam itu kami bertengkar hebat. "Kau pengecut," Arye, teriak saya. Ia memandang saya dengan mata penuh air mata. "Aku mencoba, Dimas. Tapi keluargaku." Kata-katanya terpotong. Kami berpelukan tapi ada celah yang mulai terbuka. Di hati saya ada suara yang berkata, ini akan berakhir buruk. Tapi saya tak mau percaya. Cinta kami terlalu kuat, atau begitulah yang saya pikirkan. Hari-hari berikutnya, Arye semakin jauh. Ia sering pulang larut, bau alkohol. "Ma," katanya setiap kali. Saya memakan, tapi luka semakin dalam. Suatu hari, saya menemukan pesan di ponselnya dari seorang pria lain. "Kapan kita bertemu lagi?" tulisnya. Hati saya seperti ditusuk. "Siapa ini?" tanya saya saat ia pulang. Arye terkejut. "Itu teman lama." Bohongnya terlihat jelas. Debat meledak. "Kau khianati aku," jerit saya. Ia menangis. "Aku bingung, Dimas. Tekanan ini terlalu berat." Malam itu, saya tidur sendirian mempertanyakan segalanya. Kenapa aku mencintai orang seperti ini, batin saya. Tapi ingatan tentang ciuman pertama, tentang janji di Borobudur, membuat saya tak bisa pergi. Cinta ini seperti candu, menyakitkan tapi adiktif. Akhirnya, Arye mengaku. "Aku bertemu dengannya karena aku takut kehilanganmu, tapi justru membuat semuanya rumit." Penjelasannya tak masuk akal. Hati saya hancur berkeping-keping. "Kita selesai," kata saya, tapi di dalam saya masih mencintainya. Konflik semakin memuncak. Arye memohon maaf berulang kali, tapi kepercayaan saya sudah retak. "Berikan aku waktu," katanya, matanya penuh penyesalan. Saya mengangguk, tapi di hati badai sedang berkecamuk. Setiap malam, saya terjaga, memikirkan bagaimana cinta yang begitu indah bisa berubah menjadi neraka. Apakah ini hukuman karena aku mencintai sesama pria, gumam saya pada diri sendiri. Di Indonesia, di mana norma masyarakat begitu ketat, cinta seperti kami selalu dianggap dosa.
Tapi bagi saya, ini adalah hal terindah yang pernah saya rasakan. Beberapa minggu kemudian, Arye datang dengan bunga mawar merah, seperti di ilmu-ilmu romantis. Aku tak bisa tanpamu, Dimas, katanya sambil berlutut. Hati saya luluh. Kami berdamai, tapi luka itu masih ada. Kami mencoba membangun kembali, pergi ke pantai di Anyer, berjalan bergandengan di bawah sinar bulan. Kita akan kuat bersama, bisiknya. Tapi di dalam, saya ragu. Apakah ia benar-benar berubah, tanya batin saya setiap kali ia menerima telepon. Tekanan dari luar semakin besar. Ayah Arye mengetahui tentang kami melalui rumor. Kau harus putus dengan dia, bentaknya melalui telepon yang saya dengar. Arye pucat. Aku tak bisa, ayah. Aku mencintainya. Pertengkaran keluarga itu membuat Arye depresi. Ia mulai minum lebih sering. Saya mencoba mendukung, tapi saya sendiri sedang berjuang. Kenapa hidup ini begitu kejam, pikir saya. Di kantor, rekan kerja mulai bergosip tentang orientasi saya. Hati-hati, Dimas. Jangan sampai karirmu hancur, nasihat seorang teman. Suatu hari, Arye menghilang. Ponselnya mati, apartemennya kosong. Hati saya panik. Di mana kau, jerit saya dalam hati. Saya mencarinya kemana-mana, dari kampus hingga rumah teman. Akhirnya, saya menemukannya di sebuah bar kecil di Glodok, mabuk berat. Ayahku memaksaku menikah, katanya sambil menangis. Dengan wanita itu, dunia saya runtuh. Kau akan menikah, tanya saya, suara gemetar. Ia mengangguk. Pengkhianatan itu seperti pisau yang menusuk dalam. Kami bertengkar lagi, lebih hebat dari sebelumnya. Kau pilih keluargamu daripada aku, teriak saya. Aku tak punya pilihan, Dimas. Mereka ancam bunuh diri jika aku tak patuh. Jawabannya membuat saya terdiam. Di hati saya memahami, tapi sakitnya tak tertahankan. Cinta kita hanyalah mimpi, batin saya. Malam itu saya pulang sendirian, air mata mengalir tak henti. Hari pernikahan Arye mendekat. Ia mengundang saya sebagai teman, tapi saya tak datang. Sebaliknya, saya pergi ke Gunung Bromo mencari kedamaian. Di sana, di tengah kabut pagi, saya berteriak pada angin, kenapa kau khianati aku, Arye? Hati saya penuh amarah dan cinta yang bercampur. Saat kembali, saya mendengar kabar bahwa pernikahan itu batal. Arye kabur. Ia datang ke apartemen saya malam itu basah kuyup oleh hujan. Aku memilihmu, Dimas, katanya sambil memeluk saya. Kebahagiaan kembali, tapi rapuh. Keluarganya marah besar, memutuskan hubungan. Arye kehilangan segalanya. Ini karena aku, pikir saya dengan rasa bersalah. Kami hidup dalam ketakutan, pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta. Tapi pengkhianatan belum berakhir. Suatu malam, saya menemukan surat dari ayah Ari. Kembalilah atau kami akan hancurkan hidup kalian. Arye terlihat gelisah. Apa yang kau rencanakan, tanya saya. Ia diam di hati, ketakutan kembali muncul. Jangan tinggalkan aku lagi, batin saya. Puncaknya tiba saat ayah Arye mengirim orang untuk mengobati Arye, sebuah praktik konersi yang kejam. Mereka datang malam itu menyeret Arye pergi. Saya berjuang, tapi mereka lebih kuat. Lepaskan dia, jerit saya. Arye menatap saya dengan mata penuh air mata. Ma, Dimas. Saya ditinggalkan sendirian, hati hancur. Ini akhirnya, pikir saya. Tapi cinta membuat saya bertindak. Saya mencari tahu di mana ia dibawa, ke sebuah klinik di Bogor. Saya menyusup masuk, menemukannya dalam keadaan lemah. Aku datang untukmu, bisik saya. Kami kabur bersama, tapi pengejaran dimulai. Dalam pelarian itu, mobil kami ditabrak. Saya terbangun dengan darah di mana-mana. Arye memeluk saya, jangan tinggalkan aku, Dimas.
Tapi saya merasa nyawa saya pergi. Aku mencintaimu, gumam saya terakhir kali. Di ambang kematian, saya masih ingin mencintainya. Kematian itu tak datang secepat yang saya kira. Saya terbangun di rumah sakit, tubuh penuh luka, tapi hidup. Arye di samping saya, wajahnya pucat. Kau selamat, katanya sambil menangis. Tapi di matanya, ada sesuatu yang berbeda, rasa bersalah yang lebih dalam. Apa yang terjadi, tanya saya lemah. Ia menceritakan bagaimana ayahnya menyewa orang untuk menghentikan kami, tapi kecelakaan itu tak disengaja. Atau begitulah yang ia katakan. Di hati saya ada keraguan. Apakah ia terlibat, batin saya, tapi saya tak berani bertanya. Pemulihan saya lambat. Setiap hari, Arye merawat saya, membawakan makanan khas Indonesia seperti nasi goreng yang ia masak sendiri. Ini untukmu, sayang, katanya dengan senyum paksa. Tapi di malam hari, saat ia tidur, saya memikirkan pengkhianatan sebelumnya. Berapa kali lagi kau akan menyakiti aku, jerit hati saya. Cinta ini seperti racun, menyakitkan tapi tak bisa saya tinggalkan. Di Indonesia, di mana masih dianggap tabu, kami hidup dalam bayang-bayang. Keluarga Arye tak menyerah. Mereka mengancam melaporkan kami ke polisi dengan tuduhan palsu. Kita harus pergi dari sini, kata Ari. Kami pindah ke Bali mencari kedamaian di Ubud. Di sana, di antara sawah terasering, kami mencoba membangun hidup baru. Arye bekerja sebagai seniman, saya sebagai relancer. Ini paradise kita, katanya. Tapi di dalam, saya merasa ini hanya ilusi. Konflik internal saya semakin kuat. Setiap malam, saya bermimpi tentang kecelakaan itu, melihat Arye memegang pisau, mimpi yang tak masuk akal. Apakah aku paranoid, tanya saya pada diri sendiri. Arye mulai berubah, lebih pendiam, sering menatap jauh. Apa yang kau sembunyikan, tanya saya sekali. Tidak ada, jawabnya cepat. Ketidakpercayaan itu seperti api yang membakar hati saya. Suatu hari, saya menemukan bukti. Di laci meja Arye, ada surat dari ayahnya, lakukan apa yang harus dilakukan, atau kau tak akan dapat warisan. Hati saya berhenti. Apakah kecelakaan itu direncanakan, jerit batin saya. Saya konfrontasi dia. Kau ingin membunuhku, teriak saya. Arye menangis. Tidak. Aku ditawari uang untuk meninggalkanmu, tapi aku tolak. Kecelakaan itu murni nasib buruk. Penjelasannya membuat saya ragu. Kenapa kau tak bilang dari awal, tanya saya. Aku takut kehilanganmu. Kami bertengkar lagi, tapi kali ini ada keputusasaan yang lebih dalam. Di hati saya berpikir, cinta ini membunuhku pelan-pelan. Tapi saat ia memeluk saya, air mata kami bercampur, saya memakan lagi. Hidup di Bali tak seindah yang dibayangkan. Kami kesulitan finansial. Arye mulai bekerja di bar, bertemu orang-orang baru. Kecemburuan saya muncul. Siapa wanita yang meneleponmu tadi, tanya saya. Hanya klien, jawabnya. Tapi saya tahu ia bohong. Malam itu, saya ikuti dia, melihat ia bertemu dengan seorang pria tampan di kai. Mereka tertawa, tangan bersentuhan. Hati saya hancur lagi. Konfrontasi meledak di rumah. Kau selingkuh lagi, jerit saya. Arye marah. Kau selalu curiga. Aku lelah, Dimas. Debat itu berakhir dengan pintu dibanting. Saya sendirian mempertanyakan segalanya. Kenapa aku bertahan, batin saya. Tapi ingatan tentang masa indah membuat saya tak bisa pergi. Arye pulang pagi hari, mabuk. Ma, katanya. Kami berdamai, tapi luka semakin dalam. Saya mulai depresi, minum obat tidur untuk melupakan. Ini bukan cinta, ini penyiksaan, pikir saya. Tapi di Bali, di bawah langit berbintang, saat kami berpelukan, rasanya seperti surga. Puncak konflik tiba saat ayah Arye datang ke Bali.
Kembalilah anakku, katanya di depan saya. Arye terdiam. Pilih Arye. Keluarga atau aku, kata saya dengan suara gemetar. Ia menatap saya, lalu ayahnya. Aku pilih keluarga, katanya pelan. Dunia saya gelap. Pengkhianatan terakhir itu seperti pisau yang menusuk dada saya. Saya pergi sendirian, hati mati. Di pesawat kembali ke Jakarta, saya berpikir, aku mati dalam pelukannya, tapi masih mencintai. Tapi kali ini, saya harus melepaskan. Kembali ke Jakarta, saya seperti mayat hidup. Setiap sudut kota mengingatkan pada Arye, kayak di blok mural di kota tua. Kenapa kau tinggalkan aku, jerit hati saya setiap malam. Saya berhenti makan, berhenti bekerja. Teman-teman khawatir. Kau harus move on, Dimas, kata Rina. Tapi bagaimana? Cinta itu telah menjadi bagian dari jiwa saya, seperti darah yang mengalir di nadiku. Saya mulai menulis diari, menuangkan semua rasa sakit. Arye, kau bunuh aku pelan-pelan dengan pengkhianatanmu. Kata-kata itu seperti terapi, tapi juga penyiksaan. Di hati ada konflik, bagian dari saya masih mencintainya, bagian lain membencinya. Apakah ini karma karena cinta terlarang? Tanya saya pada Tuhan dalam doa malam. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar bahwa Arye menikah dengan wanita itu. Foto pernikahan mereka beredar di media sosial. Hati saya seperti ditusuk ribuan jarum. Kau bahagia sekarang, gumam saya sambil menangis. Malam itu, saya hampir bunuh diri, memegang pisau di tangan. Akhiri saja, batin saya. Tapi ingatan tentang janji kami di Borobudur menghentikan saya. Hidup harus dilanjutkan, pikir saya dengan air mata. Saya mencoba bangkit. Bergabung dengan komunitas di Jakarta, meski secara diam-diam di sana, saya bertemu orang-orang seperti saya, berbagi cerita. Cinta tak selalu indah, tapi itu membuat kita manusia, kata seorang teman. Kata-katanya menyentuh. Perlahan saya mulai bekerja lagi, mendesain poster untuk kampanye HAKLB. Ini untuk kita semua, batin saya. Tapi Arye muncul lagi. Suatu hari ia datang ke apartemen saya, kurus dan pucat. Dimas, aku salah, katanya sambil berlutut. Pernikahan itu palsu, aku tak bisa melupakanmu. Hati saya bergejolak. Kenapa sekarang, tanya saya dingin. Ia menceritakan bagaimana hidupnya hancur setelah meninggalkan saya, depresi, kehilangan segalanya. Aku mati tanpamu, katanya. Konflik internal saya meledak. Kau khianati aku berkali-kali, jerit saya. Kami bertengkar, tapi di akhir, kami berpelukan. Makan aku, bisiknya. Saya memakan, tapi dengan syarat, kita mulai dari nol, tapi jujur. Kami mencoba lagi, tapi kali ini, dengan hati yang lebih hancur. Hidup bersama kembali penuh tantangan. Arye bercerai, keluarganya memusuhi. Kami hidup miskin, tapi bahagia. Tapi rahasia masa lalu menghantui. Saya sering bermimpi tentang pengkhianatan. Apakah ia benar-benar berubah, tanya batin saya. Suatu malam, ayah Arye datang lagi dengan ancaman. Pergi dari anakku atau kau akan mati. Saya takut, tapi Arye melindungi saya. Tidak, ayah. Aku pilih Dimas. Pertengkaran itu berakhir dengan ayahnya pergi, tapi kami tahu bahaya mengintai. Malam berikutnya, orang suruhan datang. Mereka menyerang kami di rumah. Arye berjuang, tapi saya terluka parah. Darah mengalir dari dada saya. Dimas, jerit Arye sambil memeluk saya. Di ambang kematian, saya berbisik, aku masih mencintaimu. Dunia gelap. Saya terbangun di rumah sakit lagi. Arye di sisi saya, menangis. Kau selamat. Tapi kali ini ada keputusan. Kita harus berpisah untuk selamat, kata saya. Arye menggeleng. Tidak, kita lawan bersama. Konflik mencapai puncak.
Kami melaporkan ayah Arye ke polisi dengan bukti ancaman. Proses hukum dimulai penuh drama. Media membahas, masyarakat terbelah. Ini perjuangan untuk cinta batin saya. Di pengadilan, Arye bersaksi melawan ayahnya. Aku gay dan aku mencintai Dimas. Kata-katanya mengguncang. Ayahnya dipenjara. Kami menang tapi harga mahal, reputasi hancur. Setelah itu kami pindah ke desa kecil di Jawa Timur. Hidup sederhana tapi damai. Ini akhir yang bahagia, tanya saya pada Ari. Ia tersenyum. Bukan akhir, tapi awal baru. Tapi di hati, luka masih ada. Setiap malam saya memeluknya, tapi memikirkan pengkhianatan. Aku mati dalam pelukannya, tapi hidup kembali karena cinta. Kemenangan di pengadilan tak membawa kedamaian sepenuhnya. Masyarakat Indonesia, dengan norma konservatinya, mulai menyerang kami melalui media sosial. Mereka dosa, tulis netizen. Ancaman datang setiap hari. Kita harus kuat, kata Arye, tapi matanya penuh ketakutan. Di hati saya ada konflik yang lebih dalam, apakah cinta ini layak semua penderitaan ini? Setiap malam saya bertanya pada diri sendiri, air mata mengalir diam-diam. Hidup di desa kecil tak mudah. Kami bekerja di ladang menyembunyikan identitas. Arye sering termenung memandang Horion. Aku menyesal membuatmu menderita, katanya suatu hari. Saya memeluknya. Kita bersama. Tapi di dalam, rasa bersalah memakan saya. Ini karena aku, ia kehilangan segalanya. Konflik internal semakin parah. Saya mulai mengalami mimpi buruk, melihat Arye meninggalkan saya lagi. Jangan percaya dia, bisik suara di kepala saya. Paranoia tumbuh. Saya memeriksa ponselnya diam-diam, takut pengkhianatan baru. Ma, gumam saya saat tertangkap. Arye marah. Kau tak percaya aku. Debat itu membuat kami semakin jauh. Suatu hari, surat dari mantan istri Arye datang. Aku hamil anakmu. Hati saya runtuh. Apa ini? Tanya saya gemetar. Arye pucat. Itu sebelum kita kembali bersama. Pengkhianatan itu seperti bom. Kau bohong lagi, jerit saya. Ia menangis. Aku tak tahu sampai sekarang. Kami bertengkar hebat. Pergi saja ke dia, kata saya. Arye pergi meninggalkan saya sendirian. Malam itu hati saya mati lagi. Kenapa selalu begini, pikir saya sambil menangis terseduh. Beberapa hari kemudian Arye kembali. Anak itu bukan milikku, Tesna negati. Katanya. Saya ragu tapi memakan. Tapi kepercayaan sudah hilang. Hidup kami seperti neraka, penuh curiga. Puncaknya tiba saat saya sakit parah, kanker yang tiba-tiba. Ini karena stres, kata dokter. Arye merawat saya, tapi saya melihat kebencian di matanya. Tidak, batin saya. Tapi keraguan itu membunuh saya pelan. Di rumah sakit, Arye berbisik, aku akan selalu di sini. Tapi saya tahu ia berbohong. Saya menemukan pesan di ponselnya, aku tak tahan lagi. Hati saya hancur total. Malam itu, saya memutuskan pergi. Selamat tinggal, Arye. Tulis saya dalam surat. Saya pindah ke Sumatera, mencoba hidup baru. Tapi cinta itu menghantui. Aku masih mencintainya, gumam saya setiap hari. Tahun berlalu. Saya sembuh dari kanker, bekerja sebagai guru di sekolah kecil. Arye mencari saya, tapi saya sembunyikan diri. Ini untuk kebaikan kita, batin saya. Suatu hari ia menemukan saya. Dimas, aku tak bisa tanpamu. Katanya sambil menangis. Konflik meledak lagi. Kau hancurkan aku, jerit saya. Kami berdebat panjang, menuangkan semua rasa sakit. Akhirnya, kami berdamai. Mari kita coba lagi dengan jujur total. Kata Arye.
Kami kembali bersama, tapi kali ini dengan terapi. Di Indonesia sulit, tapi kami lawan. Hidup perlahan membaik. Kami mendirikan komunitas kecil untuk membantu orang lain. Ini makna dari penderitaan kita, pikir saya. Tapi di hati, luka abadi. Setiap pelukan, saya ingat pengkhianatan. Aku mati berkali-kali, tapi hidup karena cinta. Tahun-tahun berikutnya penuh gejolak emosional. Kami hidup di Medan, Sumatera, mencoba menyembuhkan luka. Setiap hari, Arya membuktikan cintanya dengan tindakan kecil, memasak sate padang aurit saya, menulis puisi tentang kami. Tapi di hati saya, ada bayang-bayang yang tak hilang. Apakah ini nyata? Tanya saya setiap malam saat insomnia menyerang. Konflik internal seperti badai yang tak pernah reda, membuat saya sering menarik diri. Suatu hari, masa lalu datang lagi. Ayah Arya keluar dari penjara, mencari kami. Kau hancurkan keluarga, katanya melalui telepon. Arya gemetar. Aku takut, Dimas. Saya memeluknya. Kita hadapi bersama. Tapi di dalam, saya berpikir, ini tak pernah berakhir. Ancaman meningkat. Orang tak dikenal mengikuti kami. Kami pindah lagi ke Papua, hidup terisolasi. Di sana, di antara hutan hijau, kami mencoba menemukan kedamaian. Arya melukis, saya menulis buku tentang perjuangan di Indonesia. Ini legacy kita, katanya. Tapi depresi saya semakin parah. Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi, jerit hati saya. Konflik mencapai klimaks saat saya menemukan Arya berbicara dengan seseorang di telepon. Aku rindu kamu, katanya. Hati saya meledak. Siapa, tanya saya. Teman lama, jawabnya. Tapi saya tahu kebohongan itu. Debat meletus, barang-barang beterbangan. Kau tak pernah berubah, teriak saya. Arya menangis. Ini akhirnya. Ia pergi meninggalkan saya sendirian di Papua. Hati saya mati total. Aku tak bisa lagi, pikir saya. Saya mencoba bunuh diri, minum obat berlebih. Terbangun di rumah sakit, saya sadar, cinta ini membunuhku. Arya datang, Ma, itu bukan apa-apa. Tapi saya tolak. Pergi, jerit saya. Kami berpisah resmi. Hidup sendirian penuh kesedihan. Saya kembali ke Surabaya bertemu keluarga. Makan aku, ayah, kata saya, menceritakan semuanya. Ayah terkejut, tapi memeluk saya. Kau anakku, apapun itu. Perlahan saya bangkit. Menjadi aktivis, berbicara di seminar. Cinta tak kenal gender, kata saya. Tapi di hati, Arya selalu ada. Bertahun kemudian, saya mendengar Arya sakit parah. Saya pergi ke rumah sakit di Jakarta. Ia terbaring lemah. Dimas, bisiknya. Air mata mengalir. Aku mencintaimu selalu. Di sana, kami berdamai. Makan semua pengkhianatan, katanya. Saya memegang tangannya. Aku juga makan diriku karena bertahan terlalu lama. Arya meninggal malam itu di pelukan saya. Aku mati dalam pelukannya, batin saya, tapi dengan kedamaian. Setelah itu, saya hidup untuk mengenangnya. Menulis buku tentang cerita kami, menginspirasi banyak orang. Cinta kami, meski penuh pengkhianatan, menjadi simbol perjuangan. Di akhir hayat saya berpikir, meski mati berkali-kali, cinta itu layak.